Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrianti, NIM 182104-2007. Mata kuliah Aspek Hukum Jasa Konstruksi. Nah, adapun tugas saya yang berjudul kasus jembatan Indragilir di Provinsi Riau. Kasus yang saya angkat itu kasus jembatan Indragilir di Provinsi Riau. Yang pertama, jenis kasus. Adapun jenis kasus ini adalah tindak pidana korupsi. Yang kedua, instansi dan person yang terlibat. Taufik yang juga mantan Direktur Utama PT Ramadan Raya selaku perusahaan media barang jasa dalam pembangunan jembatan multi, Direktur PT Ramadan Raya Herli Rani, dan seorang pihak wira swasta Miftah. Dan yang ketiga, kisaran kerugian negara. Taufik dinilai bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada pembangunan jembatan Sungai Enok, Kabupaten Indragilir di Provinsi Riau sehingga merugikan negara sekitaran 2 miliar. Dan yang keempat, undang-undang yang dilanggar. 3 terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUPH. Dan yang kelima, kesesuaian hukum yang diterima serta hukuman yang seharusnya. Terdakwa Miftah dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara dengan denda 200 juta atau subsidiar 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 1.134.200 rupiah. Sementara terdakwa Herli dituntut jaksa dengan hukuman 6,5 tahun penjara dan Taufik denda penjara selama 7 tahun. Kedua terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti masing-masing 200 juta atau subsidiar 6 bulan penjara. Kasus korupsi masih sulit untuk diberantas dan penyebabnya adalah sistem hukum yang kurang demokrasi dan hukum tersebut dapat berlaku sesuai dengan jabatan, bahkan hukum tersebut juga dapat dibeli. Penyebab lain adalah banyaknya pengacara yang bersedia untuk membantu para koruptor dalam menangani kasus sehingga banyak koruptor tersebut menyewa seseorang pengacara walaupun merasa harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Di sisi lain, karena lambatnya proses hukum dan juga karena adanya sifat tampak pada diri seseorang tersebut, jika hal ini masih terus saja terjadi, maka korupsi tersebut tidak akan pernah habis dan masih akan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya. Perlu adanya sanksi pidana yang lebih berat dan memberikan efek jerah bagi pelaku kejahatan korupsi. Sanksi pidana korupsi disesuaikan meski harus dengan menghukum mati, baik dengan besar, kecil, dan tindak pidana yang dilakukan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.